GBI MPI adalah gereja lokal yang bergerak sesuai visi Gembala Induk, yaitu restorasi Pondok Daud, doa, pujian, penyembahan. Gereja yang suka berdoa, suka damai, dan suka menolong. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat malam. Shalom. Kita sama-sama akan masuk dalam hadirat Tuhan lewat menara doa online Gereja Bethel Indonesia, Musi Palem Indah. Saya berdoa dan selalu berdoa dan berharap biar setiap saudara yang mengikuti menara doa online ini, saudara akan mengalami lawatan Tuhan. Amin. Saudara akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan saudara juga bisa melihat akan kasih dan kebaikan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan saudara semuanya. Saya rindu biarlah lewat menara doa online ini kita terus diubahkan. Kita makin mengenal Dia, makin dekat dengan Dia. Biar kasih karunia Allah menyertai setiap kita semuanya. Mari siapkan hati dan pikiran kita saudaraku. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Haleluya.
Bapa, dalam nama Yesus, kami minta ya Tuhan malam ini ya Tuhan, Kau lawat kami lebih lagi. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu buat setiap kami ya Bapa. Kami butuh ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih Allah. Terima kasih. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi dari awal, bersama-sama umat Tuhan naikkan pujian ini. Haleluya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Katakan jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sembah Dia, haleluya. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi bersama-sama katakan, Tuhanku rindu, haleluya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Oh, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang Mari angkat tanganmu Bapak bicara sembah Dia. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Oh, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi haleluya. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Oh, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari datang pada Yesus saudara. Buka suaranya. Sembah Dia, sembah. Ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menantikan Sampai ya Tuhan malam ini kami masih melihat ya Tuhan kasih karunia-Mu ya Tuhan yang berlimpah-limpah dicurahkan atas setiap kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama. Ini doa kami ya Tuhan.
malam ini ya Tuhan. Kau lawat umat-Tuhan-Mu. Yesus. Yesus. Kau hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Oh ya Labakasya. Beri hati yang baru buat setiap kami. Beri roh yang baru buat setiap kami ya Tuhan. Oh ya Labakasya. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Oh ya terima kasih. Lawan umat-umatmu yang ada di rumah-rumah, mari semuanya. Yes. Roh Kudus. Saudara, Tuhan dorong saya untuk kita berdoa. Untuk satu ayat yang berkata begini, saudara, kitab Amsal. Kalau Tuhan berkenan, ya kan, maka Dia akan mendamaikan kita dengan musuh-musuh kita. Saya percaya kita gak ada musuh. Tapi ada orang-orang yang saudara yang hubungannya hari ini, ya kan, seperti kita nih, kok gak pas, ada ganjel. Dia ganjel sama kita, kita ganjel sama dia. Kalau Tuhan berkenan sama kita, Tuhan akan pulihkan. Amin. Tuhan akan pulihkan hubungan-hubungan di dalam keluarga. Suami dan istri, orang tua dan anak. Dengan mertua, mantu. Ini di sini, lingkaran dalam. Lalu kita doa saudara, supaya Tuhan bisa mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang benar, orang-orang yang akan membangun, orang-orang yang murah hati. Ya, karena kita mau berdoa supaya kita bisa jadi orang yang tepat juga buat orang lain yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Saudara, seperti Ruth, saudaraku, dia menjadi orang yang tepat buat Naomi. Dia mengambil komitmen untuk mengurus Naomi yang sudah tua. Saudara, dia akan bekerja untuk Naomi bisa menafkahinya. Dan kita tahu bahwa Ruth, saudara, dikelilingi oleh orang-orang yang tepat. Orang-orang yang benar, orang-orang yang membangun dia, orang-orang yang murah hati. Dia ketemu para pengerja di ladang, semua murah hati, melemparkan daripada jelai dalam jumlah yang sangat banyak. Lalu dia ketemu dengan pemilik ladang yaitu Boas yang murah hati. Saudara, dan memberi, dia bertumbuh, lebih banyak lagi dia dapatkan. Dia bawa pulang untuk makan bersama dengan Naomi mertuanya. Dan akhirnya saudara tahu apa yang terjadi. Ruth menikah dengan Boas, pemilik ladang. Kita doa sekarang. Tuhan akan pulihkan setiap keluarga, rumah tangga. Buat setiap kita. Memang dalam menara doa ini ada doa-doa khusus yang memang Tuhan mau untuk kita bisa naikkan. Saudaraku, mari kita tundukkan hati kita. Arahkan hati kita. Bawa masuk hadiratnya. Rendam pikiran kita dengan hadiratnya. Rendam hati kita. Yesus. Panggil dia Bapa. Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari dari awal yang kedua katakan, Bapa kau sedia, haleluya. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Mari katakan Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Semaria, oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Oh ya Saudara, sebelum Tuhan memberi kepada Ayub 2 kali lebih banyak daripada semua yang hilang. Sebelum Tuhan memberkati Ayub, saudaraku, saudara tahu apa yang Tuhan buat? Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Alkitab mengatakan setelah Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan gak bilang musuh ya. Tapi sebenarnya ini orang. Ya, sahabat-sahabatnya adalah sahabat. Yang di masa susah Ayub, justru mereka yang menghakimi. Dia berdoa. Mungkin ada orang-orang yang menghakimi, memfitnah, membuat saudara jadi sakit hari ini. Saya percaya Tuhan mau ada pemulihan. Pemulihan dimulai dari apa? Dari hati. Setelah hati kita dipulihkan, pikiran dipulihkan, maka saudara akan melihat keadaan saudara, keuangan saudara dipulihkan, kesehatan saudara dipulihkan. Malam ini Tuhan akan mau kita berdoa untuk pemulihan hubungan. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama kita. Mari kita akan berdoa saudara. Bapakku berdoa. Bapak, curahkan kasih-Mu di dalam setiap hati kami. Mari saudara berdoa untuk sahabat-sahabat, untuk orang-orang yang pernah nyusahin, susah hatimu, sakit hatimu. Doa buat dia, syafaat buat dia. Saudara mulai doa, katakan Tuhan ampuni aku. Ampuni aku Tuhan untuk kesel. Aku marah, aku kecewa, aku pahit. Tuhan ampuni dia ya Tuhan. Ampuni salahnya ya Bapa. Berkati dia ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan hatiku. Pulihkan hubunganku ya Tuhan. Kalau saudara sedang bergumul dengan hubungan dalam rumah tangga, saudaraku yang kasih Kristus, ini malam pemulihan. Tuhan beri hati yang baru. Tuhan beri hati yang baru bagimu, bagi pasanganmu. Tuhan berikan anggur yang baru. Mari doa dalam nama Yesus.
Bapa, dalam nama Yesus curahkan anggur baru, kasih yang segar lagi ya Tuhan. Cinta yang mula-mula itu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan, sembuhkan tiap luka hati kami Tuhan. Sembuhkan tiap luka hati kami ya Bapa, dalam nama Yesus. Oh ya lama. Oh ya lama kasih lama. Jama doa saudara, doa. Oh ya lama. Lepaskan berkat. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, pertemukan kami dengan orang yang tepat, orang yang murah hati ya Tuhan. Golden connection dalam nama Yesus. Oh ya lama terus saudara lihat pemulihan terjadi. Yes. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit hari ini. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi sembuh saudara. Terima kesembuhan. Yang sedang dalam karantina di COVID-19. Yang dinyatakan positif COVID. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Jadi sembuh sekarang. Hasil swabnya nanti negatif. Saudara sembuh total. Dalam nama Yesus. Tuhan, anak-anak-Mu yang sakit kanker, autoimun. Saudara sakit jantung, ginjal, paru-paru. Saudara yang saraf kejepit. Terima kesembuhan sekarang. Dalam nama Yesus. Tuhan, anak-anak-Mu yang bergumul dengan tidur. Susah tidur. Gelisah, khawatir, takut. Aku berdoa ya Tuhan. Jamah ya Tuhan pikirannya. Jamah ya Tuhan sampai ke dalam batinnya ya Tuhan. Berikan damai sejahtera yang melenyapkan kegelisahan dan ketakutan itu. Biarlah malam ini tidur dengan nyenyak. Tubuhnya sehat segar kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang mengalami stres depresi. Tuhan beri kelegaan bagimu.
Berkat-Mu turun Tuhan buat setiap anak-anak-Mu ini. Beri roh hikmat, ya Tuhan. Wahyu akal budi daripada sorgawi Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya ingin sharingkan tentang satu judul khotbah saya namanya Golden Connection, saudara kata. Atau Divine Connection, ya, bahwa ini bicara tentang hubungan, saudaraku. Jadi saya ingin sharingkan begini. Setiap kali Tuhan mau nolong kita, setiap kali Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya untuk membuat mujizat dan lain sebagainya. Ya kan saudara, atau pemulihan. Biasanya Tuhan selalu, saudara, biasanya Tuhan memakai seseorang. Ya, biasanya Tuhan pakai seseorang. Ya kan, untuk ya, menjadi alat Tuhan menolong kita. Ya, Tuhan pakai orang untuk menolong kita. Ya, itulah makanya kita ini makhluk sosial. Tuhan bilang, tidak baik manusia seorang diri saja. Ya, orang seringkali terjemahkannya ini tentang pernikahan, iya, rumah tangga. Tapi sebenarnya bahwa kita tidak bisa hidup sendiri karena kita adalah makhluk sosial. Nah, saya ingin ambil ayat dari satu firman dari kitab Nabi Yesaya. Di mana pada waktu itu orang Israel, saudara, benar-benar dalam keadaan yang terpuruk. Mereka merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Tuhan sudah tidak lagi peduli dengan mereka. Lalu datang firman Tuhan lewat Nabi Yesaya bernubuat kepada mereka. Dan ditulis di dalam Yesaya 49 ayat 14 sampai 18. Mari kita akan baca sama-sama saudara. Ini dasar firman kita. Ya, 1, 2, tidak kita baca. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkan seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya. Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Katakan amin. Jadi saudara, jadi Tuhan jawab ini ya. Bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan Israel umatnya. Tuhan juga tidak tinggalkan saudara. Ya, Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan juga gak lupa sama kita. Itu di ayat 14 katakan saudaraku. Tuhan kasih perumpamaan. Bisa gak sih seorang perempuan melupakan bayinya yang dia pernah kandung dan lahirkan. Dia bilang, sehingga gak menyayangi anak kandungannya. Sekalipun ada ibu-ibu yang bisa lupa sama anaknya. Tuhan bilang, aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Luar biasa. Kalau Tuhan ingat kita, saya tahu segala kasih karunia-Nya akan dilimpahkan buat setiap kita. Makanya kalau doa-doa orang Israel ya saudara, selalu doanya ingatlah akan aku. Ingatlah akan aku. Ya, ketika Tuhan ingat akan Rahel, Tuhan buka kandungannya. Dan Rahel mengandung, melahirkan seorang anak, namanya siapa? Yusuf. Ketika Tuhan ingat saudara akan Hana kan doa, ingat akan aku ya Tuhan. Tuhan buka kandungan Hana. Hana mengandung dan lahir seorang nabi besar, namanya siapa? Samuel. Seorang penjahat, doanya adalah Yesus ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Saudaraku yang Yesus, ya kan? Ketika kita berdoa, ingat aku Tuhan. Aku anakmu Tuhan. Saya percaya, ini bukan Tuhan lupa. Tapi untuk mengingatkan diri kita, ada Tuhan tidak melupakan kita. Membangun siap iman kita. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, Tuhan bilang apa? Aku tuh lukiskan engkau di telapak tanganku. Ya,
Telapak tangan Tuhan itu apa? Saudara tahu nggak? Ini adalah nubuatan tentang apa? Tentang Yesus yang mati di salib. Tangannya berlobang paku. Pada waktu dia lihat itu lobang, tangan yang berlubang paku. Dia lihat itu tuh apa? Tanda kasih Allah akan saudara dan saya atas umatnya, atas manusia. Dari tangan ini keluar darah. Saudaraku, dia disalibkan. Aku lukiskan engkau di telapak tanganku. Bahkan saudara tahu gak, luka Yesus sampai nanti kita ketemu lagi, kita bisa lihat lukanya masih ada. Tangannya lobang. Itulah lukisan. Betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Tuhan bilang ayat 16, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Dia lukiskan. Lewat apa saudara? Tangan yang berlobang paku. Tembok-tembokmu tetap di ruangan mataku. Tuhan menjagai kita. Tuhan menjagai, dia luputkan dari bentengi kita. Terus katakan gini saudara ayat 17. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Orang-orang yang merombak, merusak akan meninggalkan engkau. Bagian kita apa? Angkatlah mukamu dan lihat sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai apa? Perhiasan. Orang-orang ini akan menandani hidup saudara. Mendandani rumah tangga saudara. Mendandani anak-anak saudara. Kalau didandani bicara menjadi indah. Dibuat jadi indah. Pelayanan saudara didandani. Mereka jadi perhiasan. Ya kan? Mereka akan kau lilitkan. Seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Artinya apa di sini saudara? Karena Tuhan mau menolong kita. Dia tolong lewat orang. Maka penting saudara harus tahu tentang relationship. Tentang hubungan. Saudara, walaupun kita disuruh sosial atau physical distancing. Ya, jaga secara sosial, secara fisik kita jaga jarak. Tapi hubungan harus tetap akrab. Katakan amin. Ya, mengirim ya anugerah. Saya setiap hari bisa menyapa saudara, berdoa untuk saudara, mengajar saudara. Ya ini walaupun kita berjarak, tetapi hati kita ini dekat, hubungan ada. Kenapa? Karena relationship adalah sebuah perintah Tuhan. Ya, ini perintah kita bangun hubungan. Relationship juga adalah sebuah hak istimewa. Kita bisa kenal satu dengan yang lain. Ya, tadi saudaraku pagi saya dapat kesempatan untuk menyapa para hamba-hamba Tuhan yang melayani di Amerika dan di Kanada. Mereka bikin satu Zoom, saudara, web dinar ya. Iya, jadi semua bisa ikut ibadah sama-sama, ya saudara, dan siapapun bisa masuk di sana Zoom, ikut saudara. Nah, cukup banyak. Nah, itu hubungan satu dengan lain, saling kenal, kita bangun hubungan. Jadi relationship ini adalah satu yang tidak bisa dihindari. Ya. Dari relationship atau hubungan ini dapat menjadi satu golden link. Maksud saya adalah golden connection atau divine connection. Ya, nanti saya akan jelaskan apa sih ini istilah ini. Ya, untuk setiap mujizat ajaib dan pengalaman yang mengembirakan dalam hidup kita. Ibu bapak saudara Yesus Kristus, jadi gini ya.
Tidak ada sesuatu pun yang lebih efektif di dunia ini untuk melawan roh jahat. Ya kan, lebih dari hukum apa? Kesepakatan. Saya bilang pakai istilah the most powerful law in the universe requires two. Makanya dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20 katakan gini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang, nih Yesus yang bicara nih. Di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sepakat, dua orang. Kenapa harus dua orang? Karena dari awal kita kejadian ya kan, tidak baik manusia seorang diri. Tuhan bilang, kasih apa? Dia ciptakan Hawa, suami istri. Pernikahan. Di kitab Wahyu, saudara, itu tema kitab Wahyu itu apa? Perkawinan anak domba Allah. Yesus sebagai mempelai laki-laki dan gereja, saudara dan saya, umat tebusan, orang percaya pada Yesus, itu jadi mempelai wanita. Dua pihak. Saudaraku. Nah, tadi kita doa ya saudara. Ini tentang kekuatan di rumah. Saya berdoa saudara, suami istri itu, suami satu pihak, istri satu pihak, sepakat. Katakan amin. Di masa pandemi ini penting kesepakatan. Sepakat untuk ambil keputusan. Dan keputusan hasil daripada apa? Doa kepada Tuhan. Orang tua pihak pertama dan anak pihak kedua. Yuk, dua pihak ini sepakat. Atau mertua, anggaplah jadi orang tua statusnya. Orang tua kandung, mertua, dan anak atau mantu itu pihak yang kedua sepakat. Para pemimpin gereja, saudara, dengan jemaat sepakat. Saudara, minta doa. Ini hal yang luar biasa. Alkitab katakan gini, ayat 20. Sebab, nah ditambah lagi, ada tambahan lagi pihak ketiga. Pihak keempat, terus. Sebab, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, nama Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Katakan amin. Jadi ini pentingnya hubungan. Tuhan mau bilang, 2 orang, jika 2 orang, bukan sendiri, 2 orang. Makanya doa yang diajarkan Yesus itu bukan doa Bapakku. Tapi doa apa? Bapa kami. Jadi kita bersama-sama berdoa. Doa dalam kesatuan. Dalam unity. Nah, saya ingin bagikan hari ini saudara tentang golden connection. Saudaraku, kita harus belajar tentang hubungan. Ada 5 jenis hubungan saudara yang diperlukan. Ya kan? Untuk bisa menyelesaikan panggilan atau calling daripada hidup kita. Selama kita hidup di dunia ini saudaraku. Yang pertama itu adalah kita sebut sebagai mentor. Mentors. Saya pakai bahasa Inggris. Mentors adalah siapa sih mentors ini saudaraku? Who change you. Dia mentor ini yang mengubah. Ya, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Yang kedua adalah proteges. Ya, ini anak didik sebenarnya, anak asuh. Ya kan saudara, anak asuh. Ya, yang menantang kita. Who challenge you. Yang ketiga adalah friends, sahabat-sahabat. Ya, yang membuat kita tuh nyaman, memberikan kita kenyamanan, sukacita. Ya kan? Ya, rasanya senang sekali. Who comfort you. Ya, yang membuat kita comfort, nyaman, enak. Kita punya teman, kita bisa ngobrol, dia bisa dengar, ya. Yang keempat adalah enemies. Harus ada enemies juga ya, musuh. Saudaraku, musuh ini apa? Who reward you. Dia yang memberikan kita imbalan. Musuh itu bisa orang, bisa keadaan. Musuh adalah sesuatu yang melawan kita. Saudara, yang melawan kita. Yang bertentangan dengan kita itu musuh. Ya, justru kalau kita bisa atasi musuh, kita akan dapat imbalan. Katakan amin. Yang kelima adalah, ini yang saya mau masuk. Golden connection. Jadi dari mentors, proteges, jadi para mentor atau pelatih-pelatih, para pemimpin kita itu bisa jadi mentors, ya segala macam lah, ya kan? Mentors, proteges, friends, enemies, 4 ini bisa jadi golden connection atau divine connection, atau bisa pertemukan ini. Mari kita akan lihat saudara, orang-orang penting ini harus ada. Pertama, yaitu mentors. Seorang yang mengubah kita, ya kan? Orang yang mengubah kita. Ya. Kita harus punya figur ini.
Saudara, kita harus punya figur ini, figur mentor. Ini yang mengubah kita. Seorang mentor itu apa sih? Seorang yang mengajar kita, yang melatih kita, yang menajamkan kita agar kita makin peka. Kita bisa ngerti kehendak Allah dalam hidup kita. Mentors ini akan mengubah kita. Yosua punya mentor, namanya siapa? Musa. Daud punya mentor, namanya siapa? Samuel. Samuel kan 3 loh jabatannya. Dia tuh juga hakim atau raja, imam, nabi. Saudaraku, Daud juga kayaknya rangkap tiga ini. Walaupun enggak bisa nih. Daud apa saudara? Dia raja. Tapi juga dia, saudaraku, seorang yang dapat firman, dia tulis Mazmur. Boleh bilang dia nabi juga dia. Dia seorang imam yang doa untuk bangsanya. Daud punya mentor namanya Samuel. Elisa punya mentor namanya Elia. Timotius punya mentor namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus punya mentor namanya siapa? Ananias. Nah sekarang saudara tahu nggak siapa mentor saudara? Yang pertama, ya mama kita dong. Waktu kita lahir, mama kita yang jadi mentor kita yang pertama. Yaitu apa? Dia ajar kita untuk kita bisa makan, memenuhi kebutuhan fisik kita. Itu mama kita. Dia kasih air susunya saudaraku. Dia ajar. Dia ajar kita untuk makan. Ajar kita minum. Ajar kita untuk bicara. Itu adalah ibu kita. Saudaraku, ibu itu sebagai mentor yang pertama. Makanya kenapa kok orang itu mentor yang harus biar bagaimanapun mau benar salah dia harus tetap benar di mata kita. Karena dia nih kalau dia ngajarin kita makan, nggak hidup kita hari ini. Nggak nyampe umur kita. Itu mentor. Saudara, kalau kita mau bertumbuh, kita harus, ya kan? Kalau kita mau bertumbuh, kita harus punya mentor. Mentor juga itu pelatih sebenarnya. Juara dunia, semua juara dunia. Juara dunia apa saudara? Bulu tangkis lah, gulat lah, tinju lah. Apa sih yang disebut? Juara dunia apapun, lari tercepat. Semua mereka punya mentors atau pelatih. Kenapa? Karena mentor ini bisa melihat titik kelebihan kita, titik lemah kita. Dan dia adalah orang yang kita izinkan, silakan kamu ngomong, silakan kamu bicara. Supaya saya bisa berubah. Nah, itu. Katakan amin. Yang kedua adalah, saudara, kita sebut sebagai proteges atau anak didik, anak asuh. Yang menantang kita. Saya bisa jelaskan begini saudara. Ya kan? Figur ini, anak didik ini bakal menantang kita untuk apa? Bertumbuh dalam Tuhan. Karena antara kita dengan dia itu pasti ada proses. Proses ketika kita mewariskan warisan rohani ke dia. Ya kan? Itu pasti proses yang tidak bisa terlupakan. Contohnya gini saudaraku. Saudaraku kalau jadi jemaat di gereja, terus jadi jemaat. Sekarang udah berapa lama saudara berjemaat jadi jemaat? 1 tahun, 5 tahun jadi Kristen maksudnya. Kristen lalu ke gereja. Kalau saudara enggak punya murid, enggak punya anak didik, saudara enggak akan bisa bertumbuh. Nah oleh karena itu kalau saudara enggak ikut pemuritan, enggak punya mentor di gereja, siapa gembala kul saudara? Misalnya gembala kulnya, ya kan? Dia yang ngajar saudara untuk bisa mimpin satu persekutuan, mimpin untuk sharing firman, mimpin untuk pimpin pujian. Kalau enggak ada yang latih kita, saudara kita enggak akan pernah bisa apa-apa. Nah setelah kita punya mentor, kita harus punya anak didik. Anak didik ini yang membuat kita persiapan khotbah, persiapan untuk apa? Untuk mengajar. Itu kan membuat kita tertantang untuk baca Alkitab terus, menggali firman terus. Lalu setelah itu kita tahu bahwa ada mata yang melihat terus kehidupan kita. Semakin banyak anak didik kita, semakin banyak daripada mereka yang lihat CCTV kita tambah banyak. Jadi ini menantang kita untuk hidup bicara lebih baik, lebih benar. Bertingkah lebih benar. Ini anak didik. Karena apa? Karena kita ingin mewariskan teladan iman kepada mereka. Ibu bapak bisa mengerti sini. Jadi mentor bisa mengubah kita. Tapi anak-anak ini menantang kita untuk ayo cepat baik. Kalau nggak ada yang bisa menantang kita, itu nggak ini kan. Yang ketiga, ya jangan ditantang terus. Tapi ketika perlu di comfort. Itu sahabat. Sahabat. Saudaraku, ya, seorang sahabat
menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amsal 17:17. Saudara harus punya sahabat. Sahabat mungkin gak banyak ya saudara, gak lebih dari 5 mungkin. Siapa sih sahabat? Kalau teman bisa seluruh Indonesia, seluruh dunia itu bisa jadi teman kita. Tapi kalau sahabat adalah seorang yang kita bisa buka, saudara, rencana kita, hati kita, perasaan kita, pikiran kita ke dia. Dan kalau kita buka, kita ngomong, dia tuh bisa dengarkan, dia bisa nikmati, dan dia tidak menghakimi. Dia tidak memberikan komentar-komentar negatif. Dia akan menguatkan kita. Tapi sahabat juga ini saudara, dia juga bisa bicara kepada kita. Mengingatkan kita, menasihatin kita. Itu yang buat kita nyaman. Saudara kasih Kristus, kita butuh harus punya sahabat. Katakan amin. Ya kan? Yang bisa menguatkan, memberikan nasihat ilahi. Saudara, Daud punya sahabat namanya siapa? Yonatan. Rasul Paulus punya sahabat namanya siapa? Barnabas. Saudara. Ya kan? Kita perlu punya sahabat, saudaraku. Nah, ini harus di-maintain ya sahabat ini. Yang keempat, saudaraku, ini orang yang penting buat kita adalah yang keempat, ada namanya apa? Musuh. Kok butuh sih musuh? Musuh ini siapa? Ya kita gak mau memusuhi orang. Keadaan atau orang-orang itu yang berbalik menentang kita. Kalau anak didik menantang, challenge. Tapi ini opposite. Atau kadang-kadang juga mulai menyerang. Nah ini. Figur ini memang tidak kita inginkan. Siapa sih yang mau ada orang-orang yang terus nyerang, saudara, terus neken, ya kan, terus, ya kan? Ini bahaya, saudaraku. Kita nggak inginkan ini. Tetapi saudara, saya mau kasih tahu, yang namanya musuh, ya itu berguna juga untuk menguji hati kita, menguji daripada iman kita. Katakan amin. Ya walaupun musuh itu penting, saya sih sangat tidak anjurkan, saudara jangan cari musuh. Ya kan, itu nggak usah dicari, saudara. Ya kan dia pasti datang sendiri. Percaya ada saudara sama saya, ya kan? Itu nggak usah, dia bisa datang sendiri kok. Tapi saya mau kasih tahu, saudaraku, kalau kita bisa mengatasi musuh kita, disitulah kita kan bisa naik juga. Katakan amin. Mentor, dia didik, dia latih supaya kita naik. Anak didik yang di bawah kita, nantang kita supaya kita bisa naik juga. Sahabat, nguatin kita, nasihatin saya supaya kita terus naik. Tapi musuh, saudaraku, ini juga membuat kita bisa naik. Kalau kita bisa ngatasi musuh, taklukkan musuh kita akan naik. Katakan amin. Nah Daud sudah membuktikan. Daud ketemu siapa? Saul. Seorang yang suka mencari-cari kesempatan buat cabut nyawa Daud. Cabut nyawa loh. Wah ngeri deh. Saul selalu bikin masalah sama Daud. Daud dibikin susah oleh Saul. Saudara, lama juga Daud jadi DPO. Orang ini kejar-kejar dicari oleh Saul. Saul siapa? Raja ini. Dengan seluruh kekuatan tentara dan intelijennya. Dia mau tangkap Daud, dia mau bunuh Daud. Padahal saudara Daud sudah diurapi jadi raja. Malah jadi DPO ujungnya. Daud punya musuh. Sebelum dia ketemu Saul, Daud ketemu siapa? Goliat. Dulu dia bukan siapa-siapa. Gak punya apa-apa. Ketika dia ketemu musuh namanya Goliat. Dia taklukkan musuhnya itu. Daud naik. Jadi apa? Jadi panglima. Tentara. Dari panglima saudara dia berhasil perang terus. Malah rajanya cemburu sama dia, iri hati sama dia. Kan kalau Daud menang, raja juga naik. Saudara saya ingetin dia. Kalau anak buah saudara berhasil, lalu orang muji-muji anak buah saudara. Sebenarnya kita nggak perlu cemburu dan karena dia naik, kita di atas dia ikut naik juga. Katakan amin. Tapi kalau kita kalau jangan kita bodoh seperti Saul. Kok anak buahnya naik, kok dia berpikir kok kenapa dia yang dipuji-puji? Nah ini. Jadi saya lihat saudaraku, bahwa ketika Daud bisa mengatasi Saul dengan cara Tuhan,
Ada banyak kesempatan Daud bisa bunuh, bisa balas. Tapi dia gak lakukan. Tapi dia berandalkan Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Disinilah Daud bisa diangkat jadi raja. Dia dimusuhi oleh raja. Lalu pada waktu Tuhan dia jadi raja. Kalau saudara dimusuhi sama raja, itu tanda Tuhan mau kasih jabatan raja buat saudara. Katakan amin saudara. Ini endingnya luar biasa. Coba lihat Tuhan Yesus. Iblis musuh jiwa kita. Ciptakan banyak masalah, penderitaan. Tetapi justru Tuhan memberikan upah kepada Yesus. Ya kan? Allah sangat meninggikan Yesus dan memberikan Yesus nama di atas segala nama. Musuh itu penting. Nah sekarang saya mau bahas tentang golden connection. Nah golden connection ini bisa lewat mentor, anak asuh, sahabat, saudara. Bisa juga musuh. Tapi ada banyak cara. Tapi kok apa yang dimaksud dengan golden connection saudara di sini? Saya mau kasih tahu saudara gini. Saya baca lagi di dalam Yesaya 49 ayat 17. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Perhatikan di sini. Kalau kita ketemu divine connection atau golden connection, maka kita akan dapat melancarkan aliran-aliran, gelombang-gelombang kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Itu ada satu gelombang kalau kita ketemu tuh, ketemu aja saudara, golden connection, hubungan yang Tuhan pertemukan. Wah udah. Cuma kalau kita gagal menemukan dan mendapatkan daripada golden connection sebagai karunia Allah. Ini loh saluran berkatnya. Kita udah gugurkan ribuan mujizat dalam hidup kita. Makanya penting Alkitab selalu bilang hiduplah dengan kasih. Ramah satu dengan yang lain. Saling menghormati, saling memaafkan, saling mengampuni. Sebagaimana Kristus Yesus sudah mengampuni kamu. Tujuannya apa? Karena Tuhan juga bisa pakai orang-orang ini sebagai golden connection buat kita. Ya, saudaraku, saya ceritakan gini. Sekarang ada beberapa kenyataan yang harusnya kita ketahui mengenai golden connection. Ini ada beberapa. Ya, saya berdoa selesai saudara dengar khotbah ini, saya bisa ulang lagi nanti di YouTube saudaraku. Ya, ulang-ulang lagi dengar khotbah, saudara catat. Nanti saudara doakan, saudara renungkan. Saya percaya setiap kali Tuhan mau tolong kita, tiap kali Tuhan mau angkat kita, mau promosi kita dengan jabatan tertentu dan lain sebagainya, Tuhan selalu pakai golden connection, orang-orang tertentu. Karena janji Allah akan digenapi dalam hidup kita. Itu biasanya Tuhan pakai orang-orang. Tapi Tuhan tidak mau kita mengandalkan orang-orang ini. Tuhan mau kita andalkan Dia. Nanti Dia yang pilih siapa yang menjadi golden connection buat kita. Katakan amin. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan golden connection? Golden connection adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk menghubungkan kita menuju sebuah perubahan yang dikehendaki Tuhan. Transformasi atau perubahan. Ya, saudaraku yang kasih Kristus, pasti ada lah kalau kita mau jujur. Saya bisa ada di Palembang karena Tuhan pakai. Ya ke saudara, seseorang yang menempatkan saya untuk tugas di Palembang waktu itu. Lalu saya bisa jadi pendeta. Saya ketemu seseorang dan beberapa orang menjadi golden connection sehingga saya bisa jadi seperti ini. Katakan amin saudara. Jadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menghubungkan kita, ya kan, kepada janji Tuhan. Katakan amin. Nah, kita tidak akan bisa menjadi berhasil tanpa apa? Golden connection. Bahkan mujizat pertama Yesus mengubah air jadi anggur. Tuhan pakai siapa? Para pelayan. Saudara, para pelayan. Ini golden connection ya saudaraku. Ya kan? Bagi si mempelai. Tuhan pakai Maria untuk beritahu Yesus. Lalu Yesus pakai pelayan. Pelayan bawa itu air yang kepada pemimpin pesta. Pemimpin tes. Itu semua orang.
Jadi Tuhan memakai beberapa orang untuk mendukung, menolong, dan mengubah hidup kita. Tuhan tidak akan pernah membuat kita berhasil tanpa bantuan orang lain. Makanya gini saudara, orang yang mahir membangun hubungan, orang itu jauh lebih besar kesempatannya untuk sukses ketimbang orang yang tidak mahir membangun hubungan. Ya saudaraku yang kasih Kristus, ini dasar firman-Nya, Pengkhotbah 4 ayat 9 katakan berdua lebih baik dari seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi saran saya kalau saudara mau dapetin golden connection, saudara doa terus meminta mujizat. Tapi sama setiap orang marah mulu, tersinggung terus, ngatai terus. Orang lari semua sama kita. Tapi doanya kenceng, puasanya kenceng. Ya gak bisa. Saudaraku, Tuhan selalu pakai orang. Katakan amin saudara. Sebelum Tuhan pulihkan Ayub, Tuhan minta kamu harus pulih hubungannya dengan Elifas. Dengan sahabat-sahabat. Makanya dia disuruh Ayub berdoa untuk sahabatnya. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Nah, golden connection ya kita bisa saja bukan seorang sahabat dekat kita. Bukan sahabat dekat. Saudaraku, contoh kepala juru minum Firaun sudah lupa sama Yusuf selama 2 tahun. Dia udah lupa. Tapi ketika Firaun mendapat mimpi, ia menjadi susah hati, tidak bisa tidur, ya kan? Dan tidak ada orang yang bisa menerjemahkan mimpi Firaun. Lalu apa saudara? Si kepala juru minum ini ingat sama Yusuf, ya kan? Ingat sama Yusuf, lalu dia panggil Yusuf keluar dari penjara, ganti pakaian, ya kan? Saudara, Yusuf bisa ketemu Firaun, menerjemahkan mimpi, lalu Yusuf diangkat jadi apa? Perdana Menteri. Siapa yang jadi golden connection? Si kepala juru minum. Yang dulu satu sel, satu penjara dengan Yusuf. Dia pun pernah dapat mimpi bersama sahabatnya yang juru roti. Saudaraku, dia dapat mimpi diterjemahkan oleh Yusuf. Saudara, dan benar, terjemahannya benar. Dia diangkat lagi dengan jabatannya, juru rotinya itu langsung digantung hukum mati. Dia ingat. Jadi golden connection belum tentu orang yang dekat sama kita. Tuhan bisa pakai orang yang tidak kita duga. Makanya jangan bergantung sama manusia. Seringkali kita buat baik sama si A. Waktu kita susah kita harap si A berbuat baik sama kita. Makanya hidup tuh jangan transaksional. Tulus aja. Kalau memang mau bantu ya bantu untuk kepentingan yang dibantu. Supaya yang dibantu bisa memuliakan Tuhan. Urusan dia mau balas apa enggak usah dituntut. Dia balas baik, dia puji Tuhan. Dia bisa peduli sama. Kalau enggak. Karena yang kita butuh itu bukan orang yang kita tunjuk. Tapi golden connection yang dari Tuhan. Dan orang itu bisa juga orang yang tidak dekat dengan kita. Terus saudara, soal golden connection saya mau cerita lagi gini. Yang keempat, golden connection bisa saja suatu hubungan yang sesaat. Ketemu, dia jadi. Ya, untuk sebuah tujuan ilahi tertentu. Ini bukan hubungan seumur hidup. Contoh saudaraku, Filipus itu ketemu dengan sida-sida Ethiopia yang lagi jalan. Lalu saudara, sida-sida itu lagi buka kitab Nabi Yesaya kalau tidak salah. Dia gak ngerti. Dijelaskan Filipus itu kan tentang nubuatan Yesus. Dia ceritakan tentang penderitaan Yesus, kematian Yesus. Yesus dikuburkan, Yesus bangkit dari hari yang ketiga. Saudara naik ke surga dan lain sebagainya. Sida-sida ini bertobat. Percaya Yesus, lalu dibaptis. Setelah itu saudara, lalu setelah itu Filipus hilang. Jadi Filipus golden connection. Buat sida-sida itu kayak pejabat kerajaan Ethiopia ya. Bisa juga dia bendahara orang kaya dan lain sebagainya saudaraku. Yang pergi ke Yerusalem pada waktu itu. Mereka bisa menemukan keselamatan jiwa dan hidup yang kekal.
Itu lewat siapa? Filipus. Kayak saya juga. Saya bisa jadi Kristen. Saya bisa dapatkan keselamatan jiwa hidup kekal. Lewat satu sahabat saya. Sebenarnya sahabat gak deket. Dan saya setelah itu, dia yang ngajak saya untuk ikut ibadah pada waktu itu. Setelah itu saya gak pernah lagi ketemu dan lain sebagainya. Saya gak tahu kabarnya. Tapi dia jadi golden connection yang mempertemukan saya dengan Kristus. Dengan juru selamat saya. Kita butuh golden connection dalam hidup kita. Katakan amin. Ya kan? Nah, tapi ada sisi lain saudara. Saya mau kasih tahu lagi. Ya, kalau saudara mau dapatkan golden connection. Bisa juga seperti kasus siapa? Ruth. Golden connection itu memerlukan pencarian. Pengejaran. Passion untuk kita bisa dapatkan. Kalau kita nggak punya passion, nggak ada pengejarannya, nggak ada pencariannya, kita nggak akan dapat. Caranya gimana pengejaran itu, Pak? Ya didoakan. Saya tuh selalu berdoa untuk saya, istri, anak-anak kami, anak-anak rohani, supaya mereka dapatkan ketemu yang namanya divine connection. Jadi seperti ada hubungan-hubungan yang ilahi. Yang dimana mereka ketemu orang yang akan membangun mereka. Atau mereka jadi golden connection untuk banyak orang. Itu kan jadi berkat. Kita bisa terima berkat karena ada golden connection. Kita bisa jadi berkat karena kita adalah golden connection. Yang menghubungkan orang itu dengan janji Allah. Katakan amin saudaraku. Nah ini perlu yang namanya ada pencarian, pengejaran, passion yang kuat. Nah contoh Naomi. Naomi itu golden connection bagi Ruth. Ruth gak mungkin bisa ketemu Boaz. Lalu punya anak namanya Obed. Punya cucu namanya Isai. Punya anak buyut yang namanya Daud. Lalu punya buyut lagi Salomo sampai dia masuk silsilah Yesus Kristus. Kalau Ruth tidak ngotot untuk minta, Naomi izinkan aku ikut sama kamu. Aku mau ikut kemana kamu pergi. Allahmu jadi Allahku Naomi. Mama mertua mama, Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. Kamu pulang ke Bethlehem, aku ikut, aku kerja. Kamu udah tua gak bisa cari makan. Aku yang cari makan buat kamu. Awalnya dia cuma mau urus Naomi. Tapi akhirnya dia ketemu lewat Naomi. Dia ketemu Boaz. Dia ketemu panggilan Tuhan dalam hidup dia. Yang ngerti katakan amin. Saran saya saudara. Para mantu-mantu. Ini nasihat saya. Para mantu-mantu. Baik-baiklah sama mama mertua. Katakan amin. Iya kadang-kadang tuh wong kita nih bilang dari 10 mama mantu dan mama mertua dari 10 dia bilang. Ya kan lebih dari 50% kayaknya hubungannya tuh perang dingin. Ya kan 5% perang panas. Gitu. Tapi saya percaya saudara yang sudah dengar ini ketahuilah. Mama mertuamu itu golden connection. Mama mertuamu itu adalah mentor pertama dari suamimu. Suamimu gak bisa makan kalau gak ada mama mertua. Betul gak? Mama mertua yang kasih susu dia, air susu dia. Yang latih dia bicara. Kalau gak dilatih gak bisa bicara. Gak ketemu kamu. Katakan amin. Kok jadi ke situ larinya? Yang keenam, saudaraku. Seorang golden connection bisa saja seorang yang mematahkan semangat kita. Tapi kalau saudara tahu dia golden connection, dia karunia Allah, dialah orang yang ditunjuk Tuhan untuk melepaskan blessing buat saya. Oh jangan saudara lepaskan, jangan sakit hati sama dia. Katakan amin. Ya saudara tahu, Yakub dia lihat bapaknya, itu golden connection buat dia. Walaupun bapaknya gak sayang sama dia, matiin semangat dong. Dia lebih sayang sama kakaknya Esau. Yakub gak mau dia cemburu, gak mau dia sakit hati. Gak mau iri hati karena dia tahu. Ini golden connection.
Saudara harus kenali orang-orang yang bisa melepaskan itu, blessing itu dalam hidup saudara. Katakan amin. Naomi kan bilang sama Ruth, iparmu itu sudah pulang ke bangsanya, kepada Allahnya. Kamu ikutlah ipar kamu sana. Kamu kan orang Moab juga. Itu kan matain semangat. Orang mau ikut kok gak boleh. Tapi Ruth punya ketetapan hati. Ruth menolak untuk menerima penolakan. Menolak untuk menerima penolakan Naomi. Ruth tetap teguh memilih mengikut Naomi. Dengan berkata apa? Jangan desak aku meninggalkan engkau. Jangan desak aku meninggalkan engkau. Kalau mau pakai bahasa saya, karena engkau golden connection buat saya. Kenali orang-orang ini, pelihara dia. Mau bagaimanapun dia. Katakan amin saudaraku. Nah yang ketujuh saya mau omong lagi sebelum kita selesai. Ya, orang-orang di sekitar kita bisa saja berusaha untuk memutuskan hubungan kita dengan seorang golden connection kita. Jadi saudara bisa hati-hati. Ada orang yang mau hasut saudara. Golden connection saudara mungkinnya pemimpin saudara. Pendeta saudara. Yang akan nanti menghubungkan saudara dengan janji Allah. Anak-anak saudara diberkati. Saudara bisa dapat mantu yang baik lewat pendeta saudara. Kalau jauh sebelum saudara ada orang-orang yang berusaha untuk memutuskan hubungan itu. Saudara mungkin Tuhan mau pakai pendeta saudara untuk menyembuhkan. Untuk memulihkan, untuk mempertemukan saudara dengan seorang yang lain. Who knows? Tapi ada orang-orang yang menghasut saudara. Supaya benci sama pemimpin saudara. Saudara harus hati-hati. Pelihara, saudara harus kenali siapa yang jadi golden connection saudara. Di setiap musim hidup kita. Golden connection itu bukan satu. Katakan amin saudara. Karena di setiap musim hidup kita. Tuhan siapkan orang-orang ini buat kita. Katakan amin saudaraku. Enggak, belum itu satu. Ketika Bartimius berseru dengan suara nyaring kepada Tuhan Yesus. Orang-orang sekitar Yesus menghardik dia supaya diam. Tapi Bartimius tahu. Yesus adalah golden connection saya. Yang mempertemukan saya dengan mujizat yang Allah sediakan buat saya. Dia tetap berteriak. Yesus anak Daud kasihan, sayang ini aku. Dia teriak. Sampai akhirnya Yesus berhenti. Dia bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimius bilang, supaya aku bisa melihat. Pengemis ditanya mau apa? Kalau pengemis kalau ditanya mau minta apa? Pasti minta uang, betul tak? Bartimius, dia minta supaya melihat. Ketika dia bisa melihat Tuhan, maka seluruh akan mengikuti dia. Katakan amin ibu bapak. Katakan amin. Yang kedelapan, kita harus berusaha menciptakan, membangun hubungan dengan golden connection. Sekalipun orang itu tidak mengenali dirinya sebagai golden connection kita. Ngerti gak saudara? Kita harus tahu nih, makanya doa minta Roh Kudus. Ya kan ini, walaupun dia gak tahu bahwa dirinya ini golden connection. Contohnya siapa? Boas. Boas tidak pernah ngejar Ruth. Boas tidak pernah bisa mengenali dirinya sebagai golden connection buat Ruth. Saudara, namun Ruth mengetahui bahwa Boas adalah golden connection buat dia. Makanya dia ciptakan saudara. Ya kan? Satu hubungan, dia bangun satu hubungan dengan Boas saudara. Saudara lihat di dalam Rut 3 ayat 7 sampai 18. Boas sangat mengasihi, sangat menghormati Rut, istrinya ini. Akhirnya, katakan amin, katakan amin. Seorang golden connection bukan orang yang bisa selalu ngelus-ngelus kepala saudara. Bisa juga orang yang cambuk saudara, yang desak saudara. Siapa dia? Mordekai. Mordekai dia yang cambuk daripada Esther. Lagi tenang-tenang sebagai Yahudi kolot. Yahudi kuno. Yahudi tidak mungkin bisa kawin dengan bangsa lain, bangsa kafir. Yahudi kawin sama Yahudi. Dari awal Mordekai bilang, kok ikut kontes? Untuk kawin sama orang kafir. Raja walaupun kafir, buat Yahudi tidak mau. Tapi siapa yang desak? Mordekai.
Setelah Ruth terpilih jadi ratu, saudara, Israel sedang menghadapi ancaman dari seorang tangan kanan raja namanya Haman. Yang bisa mengatasi daripada masalah ini siapa? Esther. Harus bicara sama raja, supaya raja bisa batalkan keputusannya itu. Mordekai dia bilang sama Esther, kita orang Yahudi, kamu Yahudi juga. Kita dalam keadaan terancam, kita mau dibinasakan. Ini kesempatan kamu untuk bertindak. Kalau kamu gak bertindak dalam momen ini, ya Tuhan akan pakai orang lain. Tapi kalau kamu bertindak dalam momen ini, Tuhan akan meneguhkan posisimu, panggilanmu sebagai ratu. Dan memang Esther ditempatkan Tuhan jadi ratu. Untuk apa? Inilah panggilan tertinggi dia. Bicara sama raja. Satu hidangan. Dia duduk sehidangan dengan raja apa? Dengan Haman musuhnya. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Pialaku penuh melimpah. Ini Daud punya tulisan. Saudaraku, kadang-kadang kalau tekan terus, ngapo nih? Saudara tahu, pilihan. Ruth ambil keputusan apa? Ya, aku maju. Tapi kalau aku maju ketemu raja, nggak disuruh, aku mati. Tidak apa-apa, mati pun tidak apa-apa. Aku akan ngomong raja. Tapi kita puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Selesai puasa, aku akan hadap raja. Mordekai. Inilah golden connection. Sehingga Ruth, supaya Esther, dia bisa penuhi panggilannya, genapi panggilannya. Di setiap kita punya panggilan hidup apa kita tidak tahu. Yesus dia banyak menyembuhkan orang sakit, tapi bukan itu ininya. Mati disalib untuk menebus dosa manusia itu. Yohanes Pembaptis dia lahir untuk alasan apa? Menyiapkan pelayanan, menyiapkan jalan buat pelayanan Yesus. Katakan amin. Samuel panggilan hidup dia apa? Ngurapi Raja Israel, Saul, dan ngurapi Daud. Paulus panggilan hidup tertingginya itu apa saudara? Dia tulis surat-surat ini. Perjanjian baru. Istilahnya terjemahan dari Injil, penjelasan Injil. Itulah surat Paulus. Saudara punya panggilan hidup. Saya pernah jadi pelajar, pernah jadi mahasiswa, pernah jadi pengusaha, pernah jadi pegawai negeri. Tapi panggilan saya tertinggi yang Tuhan mau adalah jadi pengkhotbah, jadi pendeta, jadi gembala. Dan hari ini Tuhan beri saya kesempatan melayani menara doa online. Untuk bisa menguatkan saudara di masa-masa pandemi ini. Saya percaya selesai ini biarlah Tuhan berikan golden connection buat saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bagaimana caranya saudara dan saya bisa dapatkan golden connection ini? Paling tidak ada 4. Kita harus punya trust. Belajar mempercayai orang. Yang kedua, kita harus punya respect, honor. Respect and honor. Hargai dan hormati orang. Yang ketiga, kita harus loyal. Katakan amin. Jangan loyal. Ya, kalau orang punya loyalitas lebih dari taat. Kalau taat kadang-kadang karena di atasan kita mau lakukan. Kalau loyalitas itu udah bukan karena dia atasan, bukan karena, tapi ada kesetiaan, ada unsur kesetiaannya. Yang keempat, kita harus bisa punya komunikasi. Katakan amin. Rawat hubungan yang baik dengan golden connection. Dengan apa? Siapkan waktu saudara untuk berkomunikasi dengan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan makan perjamuan kudus saudaraku. Engkau Allah Dan Rajaku. Kita siapkan roti dan anggur kita saudaraku. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya
bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Mungkin saya tidak kenal saudara, tapi Tuhan mungkin pakai saya sebagai golden connection buat saudara. Sehingga saudara bisa masuk hadirat Tuhan. Saudara bisa kenal akan isi hati Tuhan. Pikiran Tuhan lewat firman, pengajaran. Yang saya ajarkan setiap hari, setiap malam ini. Saya bersyukur saya bisa jadi golden connection buat saudara. Saya berdoa juga saudara bisa jadi golden connection buat orang lain. Karena panggilan Tuhan buat kita. Bukan cuma kita kejar siapa golden connection kita. Tapi biarlah kita bisa jadi golden connection buat banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa saudaraku. Di setiap musim hidup kita. Kita ketemu golden connection. Tetap jangan lupa minimal 1 hari 3 orang kita bersyafaat. 3 orang kita lakukan kebaikan untuk 3 orang yang berbeda. Kita mau jadi golden connection buat mereka. Mari kita angkat roti kita. Tiap kali kami akan perjamuan kudus, kami selalu ingat. Kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kanan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan, tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimenterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama. Terima kasih, Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari angkat kedua tangan kita saudara. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Saudara yang diberkati Tuhan, saudara mau menabur untuk pelayanan kami Menara Doa Online ini, saudaraku, ya. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang kami inikan, ya, untuk supaya visi ini bisa jalan, saudaraku. Saya bisa transfer ke rekening yang sudah tertulis di YouTube segala macam, saudara. Saya bisa lihat di sana. Yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih untuk kemurahan hati saudara, ya, untuk meluangkan waktu ikut Menara Doa Online dan juga dukungan-dukungan persembahan saudara. Saya ucapkan banyak terima kasih dan juga kesetiaan saudara. Mari kita akan buka kedua tangan kita arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus pulang, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada malam ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati saudara semuanya.